Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CPNS Aditya Febrian dari Polda Jambi. Saya akan melakukan review tentang komitmen mutu. Selamat mendengarkan. Apakah yang dimaksud dengan komitmen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Sedangkan definisi dari mutu adalah secara umum diterangkan oleh Gooch dan Davids sebagai suatu keadaan dinamis yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Terkait dengan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang komitmen mutu, yang mana setelah didefinisikan dua arti kata tadi, maka dalam pembelajaran materi pada hari ini yaitu tentang komitmen mutu, dapat disimpulkan bahwa komitmen mutu adalah merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Adapun nilai-nilai dasar dari komitmen mutu yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua adalah efisien, yaitu dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. 3. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. 4. Orientasi pada mutu adalah kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Bagaimana penerapan komitmen mutu yang ideal menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih? Apakah metode yang akan kita pergunakan? Salah satu metode yang akan dipergunakan adalah Total Quality Management atau yang biasa disebut TQM. Adalah suatu manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan ataupun perbaikan yang berkesinambungan. Total Quality Management adalah strategi manajemen yang bertujuan menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Adapun skema pilar penyusun Total Quality Management antara lain ada produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Sesuai dengan keterangan bagian di atas, kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula.
dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan, bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Apa strategi yang harus dijalankan agar mutu pelayanan terpadu tetap dapat berjalan? Satu, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Dua, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Tiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan formalitas menggugurkan kewajiban. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kelima, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Keenam, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. 10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Bila terjadi dampak penurunan mutu, bagaimana analisa dan metode untuk melakukan perbaikan mutu itu sendiri? Antara lain cara yang digunakan yaitu dengan metode PDCA. Apa itu metode PDCA? Metode PDCA ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Deming pada tahun 50 pada saat ia memberikan kuliah di Jepang. Biasa dikenal juga dengan istilah lain yaitu Plan, Do, Study, Act. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Metode ini terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Secara lebih rinci, tahap perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas, peluang perbaikan, kualitas dari permasalahan yang sedang dihadapi. Poin selanjutnya yaitu menetapkan sasaran yang hendak dicapai. Poin selanjutnya yaitu menggambarkan proses kerja yang berjalan, mengumpulkan data-data terkait dengan proses kerja saat ini, mengidentifikasi sumber penyebab masalah yang muncul, dan mengembangkan rencana aksi. Yang kedua yaitu adalah do atau melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya, yaitu cek. Yang ketiga yaitu cek atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya, apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika belum tercapai, apa saja yang menjadi kendala atau sumber permasalahannya. Yang keempat yaitu atau melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Ada 3 tindakan atau keputusan terhadap hasil pemeriksaan. Poin yang pertama yaitu adopt atau adopsi. Yang kedua adalah adapt atau melakukan adaptasi.
Yang ketiga yaitu abandon atau membatalkan. Adapun kesimpulan dari review materi tentang komitmen mutu menurut saya adalah agar kita dapat menjadi seseorang yang berkomitmen dalam mutu, terutama dalam pekerjaan sehari-hari, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar dapat menjaga komitmen dan mutu pada saat sedang bekerja. Yang pertama yaitu bekerja sesuai dengan kemampuan dan passion. Ini adalah poin paling penting untuk menjadi orang yang berkomitmen. Banyak sekali orang yang bekerja hanya untuk mencari uang dan bukan mencari kenyamanan. Padahal kenyamanan itu yang paling penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, bahagia dengan pekerjaan kita. Hal yang paling dasar agar kita menjadi orang yang mampu menjaga komitmen adalah kita harus bahagia dengan pekerjaan kita. Melihat sisi positif dari apa yang kita kerjakan. Sebab ada saatnya kita akan merasakan bosan, bahkan merasa tertekan, sehingga kita ingin keluar dari pekerjaan kita. Oleh karena itu, temukanlah sisi positif dari apa yang telah kita kerjakan dan berbanggalah ketika kita mencapai suatu pencapaian. Yang ketiga adalah jadilah pribadi yang berintegritas. Integritas adalah penyelarasan daripada aturan-aturan dasar yang menjadi kaidah utama dalam melaksanakan suatu pekerjaan kita sebagai seorang PNS. Tentunya harus mampu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang berlaku.